Swedia heboh, Salman Momika, si pembakar Al-Quran, ditembak mati pada 27 Januari 2025 ketika sedang live TikTok. Jadi siapakah sebenarnya Salman Momika? Ya, jadi Salman Momika ini adalah orang Irak yang sekarang tinggal di Swedia dan entah mulai kapan dia menjadi sangat membenci segala sesuatu yang berhubungan dengan budayanya dan membenci Islam. Dan pada tahun 2023 pada bulan Juni di ibu kota Swedia yaitu Stockholm, si Salman Momika ini melakukan demonstrasi ya pembakaran Al-Quran ya di depan kedutaan Turki, dan provokasinya ini berhasil memicu kemarahan yang besar ya di kalangan dunia Islam. Dan pemerintah Swedia sendiri secara terbuka mengecam tindakan provokasi itu, tapi mereka tidak bisa menjerat Salman Momika ke jalur hukum ya, karena memang hal tersebut oleh pemerintah Swedia itu dianggap sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Jadi betapapun provokatifnya ya nggak bisa itu diseret ya ke penjara. Itu dari perspektif Swedia atau negara Eropa pada umumnya ya. Tentu saja kalau di dalam perspektif Timur Tengah ya, jangankan Timur Tengah, Indonesia aja ya udah pasti amsyong itu orang ya. Nah, tapi meski demikian ya, meskipun dia tetap tidak bisa diseret ke penjara, nah dia beberapa kali ketahuan ya dijotos orang di jalan ya. Ada beberapa video ya yang orang istilahnya ngempet ya, pengen, orang Malang tuh bilang pengen gipeng gitu ya. Cuman sayangnya semua cuma jotosan gitu, jadi nggak ada yang ngecuk gitu ya. Cuma kalau bisa dicuk nanti kan dia bisa ngetap nih. Oke, jadi setelah 2 tahun, pada akhirnya hari apesnya pun tiba ya untuk Salman Momika, yaitu di kota asalnya dia di Sidoarjo. Ini salah nih, bukan Sidoarjo ini, di Sodertalje. Nah, atau nih bacanya gimana ya? Apa Sodertalje? Jadi waktu si Salman ini sedang live TikTok ya di luar rumahnya, dia ditembak matinya oleh orang yang tidak dikenal. Nah, sampai saat ini saya belum jelas dia ini ketika itu sedang live TikTok apa, tapi saya yakin dia bukan afiliator skincare ya. Akal sayang, dapetin harga. Nah, jadi akhirnya setelah penembakan itu aparat Swedia menangkap 5 orang yang dicurigai ya punya motif untuk membunuh Salman. Tapi pada akhirnya mereka dibebaskan karena tidak ada bukti yang cukup. Jadi sampai per video ini dibuat saat ini, Salman Momika belum tertangkap. Jadi tentang pembunuhan si ya katakanlah penista agama, penista Quran ini, bagi perspektif orang Swedia atau Eropa pada umumnya ini sesuatu yang mengherankan sekali ya. Ya kalau di Eropa itu kan di beberapa negara itu kan emang mereka doyan ya mainan agama, mainan guyonan agama, menghina itu ya. Apalagi negara-negara Skandinavia ya kayak di Swedia, di Denmark, di Prancis itu ya, agama memang biasa mereka jadi mainan ya. Yesus misalnya digambar pakai baju apa namanya, pelangi misalnya kayak gitu, itu sama mereka dibuat hal guyonan kayak gitu ya. Kalau di negara kita kan nggak bisa ya seperti itu. Nah, walaupun demikian, nah tentu saja secara umum mereka tidak bisa membenarkan penghinaan-penghinaan terhadap simbol-simbol keyakinan umat. Ya, cuman kalau penghinaan itu dibalas dengan pembunuhan, ya itu yang bagi mereka wow banget. Itu nggak pernah terbersit sedikit pun dalam pikiran mereka bahwa penghinaan terhadap agama itu layak untuk Nah, seperti itu. Nah, sementara kalau di Indonesia, ya kalau itu terjadi di Indonesia pasti akan kena pasal penistaan agama. Walaupun sejauh ini kayaknya kok jarang ya saya ngelihat ada orang menghina agama di Indonesia. Mau agama apapun yang dihina terus sampai berakhir di gitu ya. Kalau ditonjokin sih ada, tapi kalau di coba teman-teman ya komen di sini deh ya, komen di bawah kalau memang di Indonesia sempat ada orang yang meregang nyawa gara-gara penghinaan terhadap suatu agama. Nah, cuman kalau kita lihat di kebanyakan orang Indonesia yang Muslim, indikatornya ya kalau zaman sekarang gampang ya, kita tinggal lihat bagaimana kolom komentar. Jadi komentator yang mengomentari bagaimana si Salman Momika ini ternyata kebanyakan girang gemirang ya, karena kebanyakan dari Muslim di Indonesia itu setuju bahwa agama harus dihukum mati. Ya. Dan sebetulnya nggak cuma di Indonesia, di negara-negara mayoritas Muslim pun seperti itu ya. Jadi beberapa minggu yang lalu di Rawalpindi di Pakistan, ini juga ada 4 pria dihukum karena menyebar konten penistaan terhadap Rasulullah. Hukum mati Rasulullah, halal darahnya penistaan
agama. Nah, kan seperti itu ya yang sering diucap dari kelompok-kelompok yang ya menjadi role model Islami gitu ya, sehingga kenyataan ini membuat banyak orang yang ngeri terhadap Islam ya, karena ini membuat Islam tampak begitu keras ya dan penuh amarah di mata mereka. Walaupun kita harus terus-menerus mengingatkan orang bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu damai, tapi kenyataannya memang seperti itu. Masih banyak juga yang di kalangan umat Islam di dunia ini yang namanya rahmatan lil alamin dan damai itu cuman teori gitu, karena prakteknya ini yang dilihat oleh sebagian orang barat ya. Mereka menganggap Islam itu agama yang keras, barbar, haus doyan perang, agama senggol Oh beneran nih. Ada sempat saya berapa minggu lalu lihat di YouTube ada sebuah channel yang senang banget mengkritik Islam ya. Mereka bikin thumbnail yang judulnya agama senggol batu. Dan akhirnya respon-respon seperti ini ya, yang artinya menghina agama itu dibunuh. Apalagi seperti yang di Swedia ini ya. Ini kan seakan-akan membenarkan prasangka-prasangka masyarakat barat terhadap Islam gitu loh. Kan seberapapun kita berusaha menjelaskan Islam itu damai. Nah, kenyataannya realitanya di lapangan banyak sekali orang yang tewas atau mengalami kekerasan atas nama pembelaan agama gitu kan. Apalagi yang terjadi di Swedia ini ya. Jadi Al-Quran ya akhirnya harus meregang nyawa gitu ya. Jadi kalau orang Swedia nah begitu baca ini ya pasti langsung ya kan beneran kan nah, gitu. Jadi di video ini saya akan coba ngasih sebuah perspektif yang berbeda ya. Walaupun saya paham di kalangan umat Islam banyak sekali yang sudah tertanam doktrin pentingnya membela agama ya. Jadi kita didoktrin untuk marah jika Islam dihina, jika Nabi dihina gitu. Jadi apa yang akan saya sampaikan di video ini mungkin sebagian di antara kalian nggak akan suka. Jadi di sini saya ingin ngebahas apakah senggol atau penista agama adalah ajaran Islam. Saya mau disclaimer dulu, tolong dipahami bahwa saya bukan ustadz atau tokoh agama ya. Saya hanyalah seorang yang KTP-nya Islam ya. Saya berusaha menjadi seorang muslim dan saya masih terus belajar. Saya sedang berada di dalam perjalanan spiritual ya, pencarian jati diri ya. Saya hanya berusaha untuk cari kebenaran dan ini saya lakukan dalam posisi saya sebagai seorang muslim Indonesia. Jadi buat bolo-bolo yang selama ini melihat bahwa video saya lebih banyak berbicara tentang politik, wawasan kebangsaan. Kenapa kok beberapa kali ngebahas soal Islam misalnya? Kalau kita ingin berkontribusi pemikiran, gagasan untuk membangun Indonesia, saya sebagai seorang muslim merasa tidak bisa terpisah dari ide-ide seputar pemikiran Islam. Karena apa ya? Karena Indonesia ini negaranya mayoritas muslim ya. Secara ofisialnya seperti itu. Nah, jadi kita mulai ngaji ya, ngaji dikit-dikit ya. Jadi Al-Quran sendiri mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran itu boleh dibaca oleh siapapun ya, muslim, bahkan non-muslim pun juga boleh ya. Jadi Al-Quran itu bukan kitab eksklusif yang hanya boleh dibaca oleh pemuka agama ya, atau orang suci yang nggak ada konsep orang suci sih di Islam. Jadi siapapun Anda, selama Anda manusia, Anda boleh membaca dan belajar Al-Quran ya. Sekali lagi, sepanjang Anda adalah manusia. Kalau Anda adalah musang ya nggak perlu gitu ya. Nah, jadi semua orang itu boleh mencari petunjuk langsung dari Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah sebagai pembeda ya antara kebenaran dan kesalahan ya. Kalau di dalam Islam itu dikatakan sebagai hak dan batil seperti itu ya. Nah, jadi kalau sikap yang kita lakukan sebagai muslim itu sesuai dengan petunjuk Al-Quran, ya itu benar ya. Dan kalau nggak sesuai, ya berarti salah ya. Sebetulnya sesimpel itu ya. Jadi jika ada orang yang menghina Islam, menghina Al-Quran atau menghina Nabi, haruskah kita marah, kebakaran bulu ketek sampai kita harus membunuh orang? Kan seperti itu ya, seperti yang terjadi di beberapa kejadian ya. Nah, ini menarik bahwa Al-Quran itu mengajarkan kepada kita untuk menolak perbuatan buruk dengan cara yang lebih baik. Kita bisa baca di surat Al-Mu'minun ya. Di sini dikatakan apa? Tolaklah perbuatan buruk mereka yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Oh, ternyata perbuatan buruk haruslah ditolak dengan lebih baik ya. Jadi jika Islam ya, penghinaan terhadap agama itu kan sesuatu yang buruk ya. Nah, ternyata kalau kita berpedoman pada ayat ini, ternyata Al-Quran tidak mengajarkan kita untuk berbuat yang sama buruknya dengan mereka. Katakanlah kita dihina, ya kita tidak diajarkan untuk menghina balik, apalagi menghukum mereka gitu kan ya. Nah, ternyata Al-Quran mengajarkan kita menolak perbuatan buruk dengan lebih baik. Jadi menolak itu tidak sama dengan membiarkan ya. Kayaknya Al-Quran juga nggak mengatakan bahwa ya kalau kamu dihina atau diperlakukan buruk nggak usah dibalas gitu. Itu nggak juga.
gitu ya. Di sini dikatakan dengan kita harus melawan dengan cara yang lebih baik. Nah, contohnya seperti apa? Nah, kalau menurut saya salah satu cara terbaik untuk menunjukkan hinaan-hinaan mereka ya tunjukkan kalau umat Islam itu baik, beradab, smart, nggak baperan, terus bisa berkontribusi kepada kemajuan peradaban sehingga mereka kecele gitu loh. Jadi kayak yang dilakukan oleh si Salwan Momika ya, itu kan jelas dia kan melakukan sebuah provokasi membakar Quran itu supaya apa ya, supaya umat Islam marah kan ya. Dan kalau kita marah, tepuk tangan lah mereka ya kalau sudah mati tepuk tangan lagi. Tapi paling nggak orang-orang yang sefrekuensi dengan Salwan Momika si pembakar Al-Quran ini ya akan terkonfirmasi, oh bener umat Islam ini baperan, ngamuan, beringas gitu kan. Tapi ketika kita menghadapi semua itu dengan poles ya nggak tahu, mungkin kita membuat sebuah komik satir nih untuk mengcounter ya nggak tahu nanti karikaturnya seperti apa ya, bisa jadi kita nanti bikin gambar mukanya Salwan Momika tapi badannya unta seperti itu ya seperti itu kita bisa melawan provokasi itu dengan cara yang lebih elegan ya. Nah cuman mungkin kalian akan bertanya, masa sih kamu nggak marah sama sekali kalau agamamu dihina gitu kan? Ya marah itu wajar gitu loh ya, kita ini dihina agama, dihina orang tua, dihina diri kita, marah itu wajar, manusiawi. Tapi kan kita bisa menahan amarah itu, kita meresponnya dengan cara yang terbaik. Karena apa? Salah satu ciri orang bertakwa ya menurut ajaran Al-Quran itu adalah menahan amarah termasuk memaafkan gitu kan. Jadi marah itu wajar, tapi kita bisa menahan. Kemudian lebih lanjut lagi, Quran selalu mengatakan bahwa tidaklah sama antara kebaikan dan kejahatan, dan tolaklah, nah lagi-lagi dikatakan bahwa tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang ada di antaramu dan dia ada permusuhan seolah-olah menjadi teman yang sangat setia. Nah di sini dikatakan bahwa apa? Jadi bisa jadi orang yang sebelumnya memusuhi kita, tapi karena kita meresponnya dengan baik akhirnya menjadi teman yang setia. Nah ini saya insert sedikit ya video kejadian di Liverpool. Jadi ada bapak-bapak baby boomers ini ya yang sangat fobia Islam ya, dia ingin mengusir muslim dari kota Liverpool, tapi akhirnya sama pengurus masjid diajak masuk ke masjid, diajak jalan-jalan, diajak makan bareng, yang akhirnya mereka jadi berteman. Itu contoh nyata menolak kejahatan dengan cara yang lebih baik. Makanya kemudian di Quran juga dikatakan bahwa sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar gitu loh. Nah, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Nah, itu ya, sabar itu menjadi penting ya. Artinya dengan beberapa ayat Al-Quran yang saya lampirkan, apakah jika kita masih menganggap membela agama dengan cara kekerasan, dengan kemarahan, apalagi siap untuk menumpahkan darah, apakah kita bisa mengatakan diri kita sebagai orang yang punya sifat yang baik seperti yang diajarkan di Al-Quran? Nah, bahkan di Al-Quran dikatakan, jadilah engkau pemaaf dan ajaklah sesama manusia untuk mengerjakan kebaikan, serta jangan pedulikan orang-orang bodoh. Seperti itu. Jadi orang yang memprovokasi, yang omongannya hina, kemudian apalagi kan provokasi itu seringkali dengan cara-cara yang receh gitu ya. Ya kalau kita bisa memaafkan itu lebih baik gitu kan. Tapi at least nggak usah dipedulikan deh ini orang bodoh. Ibarat apa? Kalau kita dulu kan sering diajarkan ya, nggak usah dengerin radio rusak gitu kan. Atau kita juga diajarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu gitu kan. Ya udah, anggap aja dia anjing menggonggong atau monyet menggonggong ya, monyet menguk-nguk. Seperti itu. Kalian pernah dengar cerita tentang pengemis Yahudi buta di Madinah yang setiap hari selalu menghina Nabi Muhammad ya di tengah-tengah pasar ya? Pasti yang muslim pernah dengar ya. Apakah kita pernah mendengar riwayat bahwa Nabi Muhammad marah terhadap hinaan si pengemis Yahudi buta tersebut gitu? Atau ada riwayat Nabi Muhammad melirik ke pengawalnya, sikatan nggak ada. Yang ada justru Nabi Muhammad menyempatkan diri untuk menyuapi si pengemis buta tersebut, sehingga yang mana si pengemis buta itu tidak tahu bahwa dia sebenarnya disuapi oleh Nabi yang tiap hari dia hina. Sampai suatu saat ketika Nabi Muhammad sudah meninggal dunia dan si pengemis buta itu menanyakan, yang biasanya nyuapin saya itu kemana? Nah ternyata semua orang mengatakan bahwa yang selama ini menyuapi dia adalah Nabi Muhammad dan dia sudah meninggal dunia. Dan pengemis Yahudi tersebut merasa sangat menyesal dan mencucurkan air mata dan minta ampun ya atas dosa-dosa ini kepada Allah. Nah, ya tapi itu kan sulit, kita kan bukan nabi. Bilang lu nabi juga siapa? Tapi kalau kita nggak nyontoh nabi, terus mau nyontoh siapa? Mau nyontoh preman Tanah Abang? Jadi memang ya namanya sabar, maaf, apalagi membalas perbuatan buruk dengan baik itu memang tidak semudah teorinya ya.
ya memang sulit. Makanya dikatakan ya di Al-Quran bahwa semua itu memang terasa amat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Nah, seperti itu. Jadi ya memang berat untuk sabar, memaafkan gitu kan. Tapi kalau kita belum bisa melakukan itu, mungkin kita belum dibukakan ya hidayah oleh Allah. Tapi bagi kalian yang sudah bisa menyikapi provokasi dengan sabar atau bisa memaafkan atau minimal sebodoh lah, itu insya Allah termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk oleh Allah ya. Itu kalau bagaimana kita merespon ya apa yang ada di luar kita. Itu kan sekarang ngetren dengan istilah stoikisme ya. Jadi stoikisme itu juga diajarkan di Al-Quran sebetulnya. Jadi bolo-bolo petunjuknya sudah jelas ya bagi bolo-bolo yang muslim ya. Tinggal kita mau beriman atau enggak sih, itu aja. Atau kita sekedar memperturutkan hawa nafsu. Ya memang ngamuk-ngamuk, meluapkan amarah dengan bawa agama itu memang keren, seolah-olah keren ya, heroik gitu ya. Tapi sayangnya tidak seperti itu yang diajarkan oleh Al-Quran. Karena apa? Kalau kita berani ya mengambil jalan yang berbeda dari apa yang selama ini sudah didoktrinkan di kepala kita, ya kita akan menjadi orang yang berbeda dari manusia yang kebanyakan. Karena apa? Di Al-Quran juga kita diajarkan bahwa kalau jika kita bertakwa kepada Allah, maka kita akan diberikan furqan. Ya, furqan itu bahasa Indonesia pembeda, sehingga kita akan dijauhkan dari kesalahan-kesalahan dan diampuni dosa-dosa. Dan Allah mempunyai karunia yang besar gitu kan pada orang-orang yang dibedakan dari kebanyakan orang. Ya jelas. Jadi bagi siapapun yang mengikuti petunjuk Allah, ya pasti akan dibedakan dengan manusia kebanyakan. Apalagi dengan penjahat atau preman senggol ya pasti beda lah. Beda jauh.